proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saudara-saudara, banyak orang bertanya, apakah benar Indonesia tidak akan merdeka jika Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945? Pertanyaan ini bukan sekadar teka-teki sejarah, karena jawabannya menyentuh inti dari bagaimana bangsa ini memanfaatkan momentum di tengah pergolakan dunia. Video kali ini kita akan menelusuri peristiwa itu secara utuh berdasarkan fakta, tanpa manipulasi, tanpa hoaks, dan sepenuhnya berlandaskan catatan sejarah yang terjadi pada masa itu. Pada Maret 1942, pasukan Jepang mendarat dan mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda. Belanda menyerah tanpa syarat, dan seluruh wilayah Indonesia berada di bawah kekuasaan militer Jepang. Bagi rakyat, awalnya ini memberi harapan, karena propaganda Jepang menyebut diri mereka sebagai saudara tua yang datang untuk membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Namun, kenyataannya, pendudukan Jepang jauh dari kata membebaskan. Kerja paksa Romusha, kekurangan pangan, dan pembatasan kebebasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Segala bentuk gerakan politik diawasi ketat, meski Jepang mengizinkan organisasi tertentu seperti Putra atau Jawa Hokokai, yang sebenarnya digunakan untuk mendukung kepentingan perang mereka. Meski dibatasi, gerakan nasional tidak pernah padam. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedyodiningrat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menanamkan ide kemerdekaan. Pada tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk merumuskan dasar negara dan rencana kemerdekaan. Langkah ini lebih bersifat taktis, karena Jepang saat itu mulai terdesak di Perang Pasifik. Rencana Jepang sebenarnya bukan memberikan kemerdekaan segera. Mereka berharap setelah memenangkan perang, Indonesia akan menjadi sekutu dan sumber daya mereka. Tetapi, sejarah berkata lain. Memasuki pertengahan 1945, situasi Jepang semakin buruk. Kekalahan demi kekalahan mereka alami di Filipina, Iwo Jima, dan Okinawa. Blokade Laut Amerika memutus suplai pangan dan bahan bakar. Namun, meski kondisi memburuk, Jepang belum menunjukkan tanda-tanda menyerah. Lalu datanglah peristiwa yang mengubah segalanya. Tanggal 6 Agustus 1945, pukul 8.15 pagi, waktu setempat, pesawat pembom Amerika, Enola Gay, menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima. Ledakan dahsyat ini memusnahkan sebagian besar kota, menewaskan puluhan ribu orang dalam hitungan menit. 3 hari kemudian, 9 Agustus, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Sekitar waktu yang sama, Uni Soviet mendeklarasikan perang terhadap Jepang dan melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Jepang di Manchuria.
Serangan gabungan ini memukul habis kemampuan militer Jepang dan menghancurkan harapan mereka untuk mempertahankan perang. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Di Indonesia, berita ini sampai secara bertahap melalui saluran resmi dan radio gelap. Kekalahan Jepang menciptakan vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Tentara Jepang di Indonesia masih bersenjata lengkap, tetapi mereka telah menerima perintah dari Tokyo menjaga status quo hingga sekutu datang mengambil alih. Artinya, mereka tidak boleh lagi berperang, tetapi juga tidak boleh menyerahkan kekuasaan kepada pihak lain. Bagi para pemimpin Indonesia, inilah kesempatan yang sangat langka. Dalam suasana tegang, Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lain berdebat keras. Apakah proklamasi harus segera dilakukan atau menunggu sampai situasi lebih jelas? Akhirnya, pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur, 56, Jakarta, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak ada perlawanan militer dari Jepang, karena mereka terikat perintah untuk tidak bertindak. Kemerdekaan pun diproklamasikan 2 hari setelah Jepang menyerah dan sebelum sekutu tiba. Sekarang, mari kita bayangkan apa yang terjadi jika bom atom tidak pernah dijatuhkan. Jepang kemungkinan besar akan bertahan lebih lama. Tentara mereka di Indonesia masih memiliki kekuatan penuh dan belum ada alasan untuk menyerah. Sekutu harus melancarkan invasi langsung ke Jepang daratan, Operasi Downfall, yang diperkirakan baru selesai pada akhir 1946 atau 1947. Selama itu, Indonesia tetap berada di bawah kendali Jepang. Ketika Jepang akhirnya kalah, kemungkinan besar sekutu akan lebih dulu masuk dan mengembalikan kekuasaan Hindia Belanda kepada Nisa. Artinya, Indonesia tidak akan sempat memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan tetap akan diperjuangkan, tetapi jalannya akan berbeda. Kita harus melawan Belanda langsung, tanpa dasar legitimasi proklamasi yang sudah diakui rakyat. Perang kemerdekaan mungkin lebih panjang, lebih berdarah, dan memakan korban jauh lebih besar. Jadi, saudara-saudara, bom atom Hiroshima dan Nagasaki bukanlah satu-satunya alasan Indonesia merdeka. Kemerdekaan kita adalah hasil perjuangan panjang, kesadaran nasional, dan keberanian para pendiri bangsa memanfaatkan momentum yang tepat. Namun, tak dapat dipungkiri, bom atom itu mempercepat runtuhnya kekuasaan Jepang dan memberi kita celah emas untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu kembali ke tanah air ini. Sejarah mengajarkan bahwa dalam perjuangan, strategi dan timing sama pentingnya dengan keberanian. Dan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia membuktikan bahwa mereka siap berdiri di atas kaki sendiri di tengah pusaran sejarah dunia